Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker ini. Terima kasih pada kesempatan kali ini di sini kita akan memperbaiki sebuah speaker keys only Q5S. Nah, jadi di sini speaker keys only Q5S ini kondisinya rusak dan kita akan cek di sini kerusakannya, dan seperti inilah tampilan kotak dari speaker keys only Q5S ini. Dan di sini speaker ini sudah dibuat dengan kualitas tahan air, dan kita akan keluarkan speaker ini dari kotaknya nih kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah keluarkan, ada terdapat kabel auxiliary atau kabel aux-nya dan juga kabel USB charge-nya. Nah, kita akan keluarkan di sini dan sudah nampak jelas di sini kawan-kawan. Dan kita akan cek kerusakannya supaya kawan-kawan saksikan video ini. Dan kita akan coba hidupkan di sini, ada tombol powernya. Dan pada saat kita on kan di sini speakernya ini masih menyala. Dan tetapi pada saat kita on kan baterainya keadaan low, dan kita cek di sini konektor casnya ini atau cas USB mikronya ini kondisinya copot di dalam dan tidak ada lagi. Nah, jadi di sini kerusakannya adalah konektor casnya copot atau lepas dari papan PCB-nya ini. Nah, di sini speakernya ini sudah mati sendiri karena lowbat, tidak bisa dicas. Dan kita akan memperbaikinya di sini kawan-kawan. Nah, jadi buat kawan-kawan, kita akan lepaskan di sini bautnya di bagian samping ini. Ada terdapat 4 baut di bagian kiri dan kanan. Dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai, boleh bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari. Dan kita akan selalu mengupdate video yang terbaru supaya kawan-kawan selalu mendapat notifikasi pada saat kita mengupdate video. Nah, di sini sedang kita buka kawan-kawan, dan sudah hampir selesai di sini di bagian samping ini. Nah, kita akan buka bagian penutup bagian samping ini kawan-kawan, kita tarik, dan di sini sudah lepas. Nah, jadi kita akan selanjutnya congkel di bagian penutup atas tombolnya nih. Kita congkel menggunakan pinset seperti ini. Nah, kita perlahan-lahan kita congkel kawan-kawan supaya tidak sompel di bagian bahan plastiknya nih. Nah, kita congkel seperti ini dan kita angkat. Di sini sudah lepas, dan di sini masih ada terdapat 6 baut yang akan kita lepaskan. Nah, selanjutnya kita akan lepaskan nanti kawan-kawan, dan supaya kita cek nanti konektornya apakah masih ada di dalam atau sudah keluar. Nah, di sini kita akan angkat kawan-kawan, dan sudah lepas, dan sudah nampak di sini papan PCB-nya. Nah, kita angkat di sini papan PCB ini, dan kita cek di sini konektornya ini. Dari sinilah tadi copot atau lepas, dan sebelumnya tadi kita akan cek konektornya masih ada di dalam. Nah, jadi inilah tadi konektor yang lepas tadi, makanya speaker ini tidak bisa dicas. Nah, jadi kita akan pasang kembali konektor cas ini supaya bisa speaker ini dicas kembali. Nah, dan inilah tadi untuk chipset IC suaranya, dan kita akan coba nanti kita lepaskan sampai bagian dalam speaker ini supaya kawan-kawan tidak penasaran seperti apa isi dalam dari speakernya nih. Nah, di sini kita akan ambil posisi dan kita lepaskan terlebih dahulu kabel soketnya nih supaya tidak nyangkut. Kita lepaskan di sini kawan-kawan.
Nah, kita akan jepit di sini papan PCB-nya. Supaya kita pasang kembali USB mikronya nih. Nah, di sini kita akan tempelkan atau kita pasang di sini, kita cek konektornya ini masih layak digunakan dan kita akan pasang kembali. Nah, kita letak dulu di sini. Kita akan panasi di sini menggunakan solder uap. Nah, di sini kita sudah sediakan solder uap dan kita panasi di sini perlahan-lahan di bagian bekas dari tapaknya nih. Nah, di sini kita panasi terlebih dahulu supaya kita langsung nanti sesudah panas kita tempelkan USB mikronya nih. Nah, di sini masih belum berhasil kawan-kawan dan terjatuh di sini. Nah, di sini kita sudah mulai kita tempelkan dan sudah lengket di sini kawan-kawan, dan kita usahakan pemasangannya tepat dan tidak miring. Nah, di sini setelah kita panasi kawan-kawan dan sudah kita lengketkan di sini, kita akan tambahkan kembali nanti di sini timah supaya USB mikronya ini betul-betul kuat dan lengket tahan lama. Kita akan tambahkan di sini timah karena mungkin ini sering lepas karena solderannya yang terlalu tipis. Nah, di sini kita tambahkan supaya lebih tahan lengket di papan PCB ini. Nah, di sini sudah kita solder bagian atasnya dan selanjutnya kita akan solder di bagian bawahnya nih. Nah, di sini masih ada tapak dari konektor USB mikronya nih. Nah, kita akan tambahkan kembali di bagian bawahnya nih supaya betul-betul kuat. Nah, di sini sudah selesai kawan-kawan, kita lengketkan. Dan kita akan coba nanti hubungkan atau kita colokkan USB mikronya ini, kita coba kabel casnya di sini. Nah, di sini kita akan pasang supaya kita tes nanti apakah sudah bisa mengisi baterainya. Dan sebelumnya kita akan lepaskan di sini, kita akan buka keseluruhan dari bagian speaker ini supaya kawan-kawan nanti tidak ada bertanya-tanya atau penasaran seperti apa bentuk isi dalam speaker ini. Nah, di sini kita buka bagian penutup bahan kainnya nih. Nah, warna biru ini adalah bahan kait dan di sini dia dilem kawan-kawan pada bagian body speaker ini supaya kita buka nanti sampai kita nampak bagian speakernya isi dalamnya dan juga baterainya. Nah, di sini ada terdapat 6 baut, kita akan buka satu persatu bautnya ini. Nah, jadi kejadian seperti ini, kerusakan konektor cas ini sudah sangat sering terjadi pada speaker Kissonly Q5S. Nah, di sini sudah kita longgarkan bautnya ini.
Kita akan angkat nanti di bagian bodinya ini supaya kita lepaskan. Nah, kita akan buka atau lepaskan. Di sini ada sambungan bagian penutup body speaker ini. Nah, kita tolak di sini kawan-kawan sampai terbuka. Nah, memang karena desain dari speaker ini tahan air sehingga pengunciannya sangat rapat. Nah, sudah nampak di sini baterainya ini kawan-kawan, dan juga speakernya ini. Nah, di sini ada terdapat dua speaker, dan kita akan tunjukkan di sini bentuk speaker ini. Nah, jadi seperti inilah speaker di dalam body speaker Keys Only ini, Q5S ini. Dan baterainya juga sudah nampak, dan baterainya ini ukuran 1200 mAh. Nah, kita akan tutup kembali supaya kita rakit dan kawan-kawan tidak penasaran dengan isi dalam speaker ini. Nah, jadi dari sisi speaker ini semua sangat rapat kawan-kawan, sehingga air tidak bisa masuk pada speaker ini, dan sangat tahan dan tidak gampang masuk air. Nah, di sini sisi dari sambungan penutupnya ini sangat rapat, dan masih ditambahkan di sini sedikit busa sehingga tidak ada celah air masuk ke dalam. Nah, di sini kita sambil pasang konektor dari kabel baterainya ini supaya kita sambil cas nanti kawan-kawan, sambil kita mengunci supaya baterainya sambil mengisi. Nah, di sini kita pasang kembali konektor dari kabel speakernya ini. Dan kita akan hubungkan di sini kabel USB cas ini. Nah, di sini lampunya sudah menyala, dan kita sambil ngecas di sini, dan kita sambil mengunci bautnya nih sambil menutup kawan-kawan, karena baterainya tadi sudah lowbat. Dan nanti setelah kita kunci speakernya ini bisa kita tes kembali. Nah, kita kunci kembali kawan-kawan, dan kita kembalikan seperti semula bentuk dari speaker ini. Nah, jadi buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel Betulin Speaker ini, terima kasih, dan jangan lupa saksikan terus video-video menarik di channel Betulin Speaker ini, dan kita selalu mengupdate video yang bermanfaat buat kawan-kawan. Nah, di sini sudah selesai kita kunci kawan-kawan, dan kita akan pasang kembali bahan kainnya ini. Nah, di sini kita akan rapikan kembali penutup dari speaker ini. Nah, kita rapatkan kembali. Dan selanjutnya kita akan pasang di sini, kita lepaskan kabel USB micro ini supaya kita tutup kembali papan PCB ini. Nah, di sini sudah kita tutup.
dan kita kunci kembali baut di bagian samping speaker ini. Nah, di sini kita betul-betul kunci kawan-kawan sampai betul-betul rapat supaya pada saat digunakan speaker ini tidak masukkan air dan juga suaranya juga semakin full dengan suara bassnya. Nah, desain ini sangat bagus sekali kawan-kawan. Nah, di sini sudah selesai kita pasang dan sudah kita kunci. Kita akan tes di sini, kita hidupkan supaya kita tes suaranya kawan-kawan. Bluetooth mode. Nah, kita akan koneksikan di sini kabel USB mikronya ini, kita cas sambil kita hidupkan. Nanti kita cari kode Bluetooth supaya kita sambungkan pada HP Android ini. Dan kita akan cari di sini kode Bluetoothnya. Di sini sudah muncul kode Bluetoothnya Q5S dan sudah tersambung. Nah, jadi kawan-kawan boleh saksikan nanti suaranya di dalam video ini supaya lebih jelas. Dan kita akan tes di sini. Nah, di sini kita sudah tes kawan-kawan dan suaranya sudah keluar. Dan kita akan maksimalkan nanti volumenya di sini. Kita lepaskan di sini. Kita maksimalkan volumenya kawan-kawan supaya lebih kita fullkan suaranya. Dan disinilah lubang speakernya tadi. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari. Nah, di sini sudah selesai kita perbaiki dan sudah kita review suaranya kawan-kawan. Nah, jadi sampai di sini dulu video ini. Cukup sekian dan terima kasih.